kembali menemani Anda dalam program Kajian Fajar Motivasi Al-Quran. Siaran bersama Suara Muslim Radio Network di 93,8 FM Suara Muslim Surabaya, 89,9 FM Suara Muslim Lumajang ada di Kristiani, 88,7 Kaliga FM Suara Muslim Tuban Maksud Manap, 96,2 Samara FM Tulungagung ada Anwar Fuadi, 88,9 Raya FM Banyuwangi Dodo Firmansyah, 88,1 Angka 17 FM Temanggung Jawa Tengah Dea dan di 97 Mitra FM Batu ada Mahbub yang bertugas. Mitra Muslim, pagi hari ini dalam kajian Fajar Motivasi Al-Quran, alhamdulillah saya bisa kembali lagi hadir menemani Anda setelah beberapa hari atau 2 pekan ini ya, saya masuk malam. Alhamdulillah pagi hari ini bisa jumpa kembali menemani Anda, dan tentunya pagi hari ini juga bisa Anda saksikan tampilan visual kami Mitra Muslim di channel YouTube Suara Muslim TV. Nah, yang belum subscribe silakan bisa di subscribe sekarang juga, tekan tombol subscribe yang warna merah ada di bawah ini ya Mitra Muslim. Kemudian jangan lupa tekan tombol loncengnya agar Mitra Muslim bisa terus mendapatkan notifikasi update konten terbaru dari channel YouTube Suara Muslim TV. Pagi hari ini dalam kajian Fajar Motivasi Al-Quran, insya Allah kita akan mengambil motivasi dari Quran Surah Al-Anfal Mitra Muslim ayat yang ke-32 dan 33. Bahagiakan hidupmu dengan syariat dan istighfar. Hasabah 10 Asyura 1443 Hijriah. Nah, ini saya juga ingin mengucapkan selamat berpuasa ya untuk Mitra Muslim yang menjalankan puasa sunnah Asyura. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan dan juga amal ibadah kita insya Allah semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan langsung saja Mitra Muslim kita sapa narasumber kita, Ustadz Muhammad Junaidi Sahal SAG MAG. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Raga, selamat datang di pagi hari bersama saya host. Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah, ini sudah 2 pertemuan ini Ustadz ya. Alhamdulillah ini bisa jumpa kembali. Dan hari ini masuk tanggal 10 Asyura Ustadz ya. 10 Muharram. 10 Muharram ya maksudnya 10 Muharram 1443 Hijriah. Ini bertepatan juga dengan hari Kamis, hari baik juga. Nah, ini seperti apa Ustadz penjelasan motivasi dari Surah Al-Anfal ayat 32 dan 33 tentang bahagiakan hidupmu dengan syariat dan istighfar. Silakan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inni a'udzu bika an adhilla wa dhalla wa azilla wa zalla aw adhlima wa dhalama wa jahala yujala 'alayya wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatad din fidakumullah, saudaraku mitra muslim yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah. Pertama kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Rabbul Alamin dengan lisan tak henti-hentinya selalu berucap hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa? Karena nikmat Allah juga enggak berhenti, enggak pernah putus, terus mengalir dalam kehidupan kita ya. Sadar atau tidak sadar, nikmat terus mengalir. Enak atau tidak enak, nikmat itu terus mengalir. Susah atau bahagia pun, nikmat itu terus mengalir. Anda lagi tidur pun, nikmat itu terus ada. Karena itu selalu ada hamdalah itu dalam setiap helaan nafas kita. Yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida, itu akan bisa menyempurnakan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Saudaraku ikhwata dina fidakumullah, yang kedua, salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga
salam dan salawat kita dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad itu mampu bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah Rabbul Alamin, karena itu bagian daripada amal soleh yang harus selalu kita lakukan, yaitu bersolawat dan bersalam, dan itu perintah Allah Rabbul Alamin kepada kekasihnya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dan mudah-mudahan menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku mitra muslim hafizakumullah, alhamdulillah, kalau pertemuan yang lalu itu Mas Raga saya berbicara tentang masalah bulan Muharram, bulan yang penuh kemuliaan. Terus Asyura itu juga bagian daripada yang menjadi penentu. Asyura itu hari ke-10 ini. Hari ini saudaraku ikhwatadina fidzakumullah adalah penentu. Penentu apa? Penentu kemuliaan satu bulan penuh itu. Bisa jadi tanpa Asyura mungkin Muharram tidak mulia, ya enggak? Dan itu yang kemudian diungkap oleh Imam Suyuti, kenapa Asyura itu hari ke-10 itu dinisbatkan kepada Allah Rabbul Alamin. Kalau kepingin lebih jelas lagi kajian itu bisa merujuk di YouTube Suara Muslim Surabaya. 2 pekan yang lalu kajian kita tentang masalah Muharram. Saudaraku ikhwatadina fidzakumullah, secuil dari kajian Muharram itu saya angkat tersendiri Mas Raga, yaitu tentang masalah syariat dan istighfar. Ini luar biasa untuk bisa kita jadikan motivasi dalam hidup kita, untuk jadi spirit dalam kehidupan kita. Dan ini saya kaitkan untuk kita coba renungin, tadabburin, kita gali spiritnya, yaitu surat Al-Anfal ayat 32-33. Sebenarnya surat ini atau ayat ini tidak ada hubungan dengan Muharram, tidak ada hubungan secara langsung dengan Asyura. Tetapi saudaraku ikhwatadina fidzakumullah, tadabbur saya ini memiliki hubungan yang erat. Mungkin Bapak Ibu yang rutin mengikuti kajian Fajar, ya, Suara Muslim Surabaya ini, atau pernah mendengar ceramah-ceramah ustadz-ustadz atau narasumber yang lainnya, bisa jadi ayat ini begitu familiar, ya. Tetapi diangkat secara khusus ayat ini untuk kita kaji, terutama di kajian kita, ya Mas Raga, ya, yaitu motivasi Al-Quran. Kayaknya belum, ya. Di situ Allah berfirman di surat Al-Anfal ayat 32-33 ini, wa id qalallahumma in kana hadha huwal haqqu min indika fa'amtir alaina hijaratan minas samai aw i'tina bi'adzabin alim. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Yang kurang lebih terjemahan ayat ini, ya, wa'id, ingatlah, qalu, mereka berkata, Allahumma in kana hadha huwal haqqu min indik, kalau ini Al-Quran ini betul-betul itu benar dari sisimu, ya Tuhan, saya tetap tak percaya itu apa yang dibawa oleh Muhammad. Saya nggak percaya itu. Kalau saya nggak percaya mau apa? Dia nantang. Mau apa ke Tuhan? Fa amtir alaina hijaratan minas sama. Kalau saya nggak percaya mau apa? Silakan. Fa amtir alaina hijaratan minas sama. Kau hujani kami dengan batu dari langit, sebagaimana Abraha dulu pasukan gajahnya dihujani batu. Fa arsala alaihim tayran ababil. Nantang nih. Bahkan sampai begini nantangnya, awi tina bi'adzabin alim. Tapi kalau engkau tidak menghujani kami dengan batu dari langit, kalau bahasa kasarnya, kalau kau nggak mampu menghujani kami dengan batu, ya Tuhan, ya sudah, awi tina bi'adzabin alim. Kasih aja yang lain, ya. Karena ketidakpercayaan kami dengan Al-Quran itu, kasih aja azab yang sangat menyakitkan. Nantang. Kira-kira tantangan ini dipenuhi nggak sama Allah? Lanjutan ayatnya apa? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah berkata begini, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Allah nggak bakalan mengazab mereka. Wa anta fihim, selama engkau, ya Muhammad. Jadi
awalnya berbicara mereka, ya kan, yang nantang-nantang, tiba-tiba Nabi Muhammad antah ini mukhatab. Jadi yang diajak bicara tiba-tiba dimunculkan. Ini saking mulianya Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masyarakat mitra muslimin. Wa anta fihi. Enggak bakalan tantangan mereka aku penuhi. Seolah Allah berkata begitu. Saya tidak akan pernah, bagi Allah terlalu mudah. Bagi Allah mudah banget, kuasa banget untuk menghancurkan mereka. Tanpa mereka tantang pun Allah bisa menghancurkan mereka. Tapi wa anta fihim, selama engkau ada di antara mereka ya Muhammad, sungguh itu tak akan saya penuhi tantangan itu. Tapi hanya itu saja? Tidak. Perhatikan ini yang saya kaitkan dengan Asyura nih. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan sungguh Allah sekali-kali tidak akan pernah mengazab mereka. Wa hum yastaghfirun, saat mereka itu beristighfar kepada Allah Rabbul Alamin. Masya Allah. Jadi siapa yang nantang ini, terjadi perbedaan pendapat di asbabun nuzul ayat ini. Siapa yang nantang-nantang? Wakilah ada yang menyebut itu adalah Nadhr bin Haris. Nadhr bin Haris ini seorang intelektual yang pintar luar biasa, pakar syair, sastra di kalangan masyarakat jahiliyah. Nadhr bin Haris. Nadhr bin Haris ini yang selalu meneliti kitab-kitab kuno. Makanya Nadhr bin Haris ini pada ayat sebelumnya itu, saudaraku ikhwatadina fidzakumullah, yang menyatakan bahwa itu adalah asatirul awwalin. Itu adalah cerita-cerita dongeng-dongeng masa lalu. Jadi Al-Quran itu dianggap dongeng-dongeng masa lalu. Itu Nadhr bin Haris. Nah, tetapi wakilah ada pula yang menyatakan bahwa yang nantang-nantang itu adalah Abu Jahal bin Hisham. Jadi Abu Jahal juga orang pintar, makanya disebut sebenarnya awalnya itu Abul Hakam namanya. Abul Hakam. Jadi bapak yang bijak banget. Jadi kalau bahasanya orang Yunani itu Sokrates gitu kan ya. Jadi orang yang sangat filsuf banget. Itu Abul Hakam, maka disebut Abul Hakam. Tapi sama Nabi disebut Abu Jahal. Saking pinternya sampai dia tidak melihat kebenaran yang begitu ceto, kalau orang Jawa bilangnya, begitu jelas luar biasa itu kan. Makanya itu bapaknya wong bodoh itu kan, Abu Jahal. Nah, Abu Jahal ini yang nantang-nantang Tuhan. Yang nantang-nantang Allah. Allahumma in kana hadza huwal haqqu min indik. Ya Allah, kalau kenapa nyebut Allah, kan begitu, ada pertanyaan begitu nanti ya. Kenapa nyebut Allah itu? Sebelum ada yang bertanya saya jawab aja deh. Kenapa nyebut Allah? Ya, bang, yang namanya Tuhan-Tuhan di kalangan orang-orang jahiliyah itu banyak. Tuhannya banyak, Mas. Ada Lata, ada Uzza. Nah, di antara nama-nama Tuhan itu ada Allah gitu kan. Di antara nama-nama Tuhan. Cuman nama Allah ini tidak sepopuler Lata, Uzza sebagai dewa pada waktu itu gitu kan. Sebagai dewa. Jadi nama Allah itu tersembunyi gitu kan. Yang hebatnya hanya nama Allah ini yang tidak dipersonifikasikan kepada batu. Sedangkan Lata, Dewa Uzza, Dewa Manat gitu kan ya. Itu dipersonifikasikan dalam bentuk berhala ya. Tapi Allah tidak. Bahkan ketika Nabi Muhammad itu menyembah Allah itu, ya mereka bukan menolak Allahnya, tapi kenapa Allah yang harus disembah? Kenapa yang lain dinafikan? Maka kalimat la ilaha illallah itu kan menafikan yang lain, itu hanya Allah itu. Kalian gak usah nyembah, hanya Allah itu yang patut untuk menjadi Tuhan. Makanya mereka itu sering juga, karena kalau sudah menyangkut Masjidil Haram itu mesti terkait dengan Allah. Kalau sudah menyangkut Masjidil Haram, makanya semua berhala-berhala itu dimasukkan ke Ka'bah, Mas, supaya menjadi bagian daripada dewa Allah itu kan ya. Bagi mereka ya, istilah dewa itu kan. Jadi saudaraku, kalau di sini ternyata orang-orang jahiliyah menyatakan Allahumma ya Allah, ya karena mereka mengenal banget dengan nama Allah di situ kan. In kana hadza huwal haqq, apalagi yang menyatakan bahwa Al-Qur'an itu dari Allah itu Nabi Muhammad. Makanya mereka mengkonfirm kepada Allah dan menantang. In kana hadza huwal haqq min indi. Kalau ini benar dari sisimu ya Tuhan, saya tetap gak percaya. Kalau gak percaya, kau mau apa? Fa'amtir alaina hijaratan minas sama. Itu. Fa'amtir alaina hijaratan minas sama. Fa'amtir alaina hijaratan minas sama itu, maka hujani kami dengan batu dari langit. Awitina bi'adzabin alim. Tapi kalau kau gak mampu, ya beri kami azab yang sangat menyakitkan. Tetapi ternyata saudaraku ikhwatadina fidzakumullah itu tidak terjadi ya. Kenapa tidak terjadi? Saudaraku, ada dua hal. Yang pertama,
adanya Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW, seolah Allah segan. Itu bayangkan dengan, bayangkan misalnya Mas Raga itu kan ada orang yang kepingin melakukan sesuatu di studio misalnya. Mas Raga ini kan udah terkenal gitu kan, ada famous gitu kan ya, sebagai host gitu kan. Ternyata ketika orang yang mau marah-marah di studio itu ketahuan ada Mas Raga itu kan, dia akan sungkan gitu kan ya, dia nggak jadi gitu. Seperti itu tuh Allah kepada orang-orang kafir tuh Mas, udah nantang nggak dikasih adab, udah nantang nggak dikasih adab. Betapa luar biasa kedudukan Nabi Muhammad. Tapi ada juga yang menafsirkan yang dimaksud wa anta fihim selama kita menjalankan syariat. Itu yang saya tarik di situ, perenungan dan tadabburnya. Jadi selama masih ada orang yang menjalankan sunnah-sunnah, termasuk di Asyura itu sunnahnya Nabi apa? Puasa kan. Sunnahnya Nabi puasa. Jadi kalau ibu bapak ya hafizakumullah, mitra muslim yang insya Allah selalu dijaga sama Allah, ingin mendapatkan perubahan yang luar biasa positif ya, bukan positif COVID maksud saya itu kan ya, positif kebaikan gitu kan ya. Ayo tegakkan sunnah di rumah Anda ya kan, tegakkan syariat di rumah Anda. Yang minimalis aja dulu lah ya. Kalau yang minimalis itu kan wajib, itu minimalis Mas. Jangan minimalis itu yang sunnah ora, itu maksimal itu. Jadi yang minimalis itu yang wajib, tegakkan sholatnya 5 waktu, nek wae poso wajib ya poso, nek nisab sudah nyampe zakat kan begitu. Nah kalau mampu lebih tinggi lagi yaitu maksimalis, apa itu? Menjalankan sunnah-sunnah Nabi kan begitu kan. Ayo kalau bisa puasa hari ini. Puasa hari ini Masya Allah saudaraku ikhwata dinafidhahumullah, perlu diketahui semua Nabi berpuasa di hari ini. Semua Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Riwayat yang saya tangkap yang sahih itu adalah Nabi Nuh alaihissalam dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbali. Fasamahu Nuhun syukran lillahi. Ketika Nabi Nuh kemudian berhasil sukses terdampar di perbukitan Al-Judi, itu Nabi Nuh fasamahu sebagai wujud rasa syukur kepada Allah, dia berpuasa ini, syukran lillah, untuk ucapan terima kasih kepada Allah. Nabi Musa begitu, fanajallahu Musa wa aghraqa fir'auna. Kata Rasulullah Muhammad SAW dalam riwayat Ibnu Abbas itu disebutkan bahwa hari Asyura ini di mana Nabi Musa itu dimenangkan atas Fir'aun dan Fir'aun ditenggelamkan. Fasaumahu Musa, maka Nabi Musa pun berpuasa. Nabi Musa itu berpuasa. Sehingga Nabi Muhammad pun ikut berpuasa mengapresiasi kemenangan Musa atas Fir'aun. Nah, dari sini saudaraku ikhwata dinafidhahumullah, ayo bahagiakan hidup kita ini dengan syariat, dengan menjalankan sunnah. Orang menjalankan sunnah itu hidupnya insya Allah bahagia Mas. Orang menjalankan syariat itu hidupnya akan bahagia. Sebaliknya orang yang menentang syariat, orang yang menentang sunnah, bahkan mengejek sunnah, menghina-hina syariat dan sunnah, itu hidupnya pasti tidak bahagia. Kalau toh kelihatan sekarang kaya raya di dunia, itu nisbi kebahagiaannya. Karena yang namanya kekayaan materi tidak akan pernah bisa mengangkat kebahagiaan hakiki di dalam kejiwaan manusia. Jadi saudaraku ikhwata dinafidhakumullah, kepingin tidak diazab. Kan orang bahagia itu kalau nggak ada azab tuh Mas. Maka judul kita kan bahagiakan. Maksudnya hilangkan azab itu dalam kehidupan kita. Itu kan kita bahagia. Orang nggak lara COVID itu lah bahagia tuh Mas. Kalau kita katakan COVID itu azab, ya nggak? Tapi kalau kita katakan COVID itu ujian, kan tetap bahagia kalau kita bisa melampaui. Atau tetap bahagia misalnya kita tidak diuji dengan COVID, diuji yang lain dan kita melampaui. Karena Allah itu la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan pernah memberikan suatu ujian kecuali kita mampu untuk mengatasi ujian itu. Jadi saudaraku ikhwata dinafidhahumullah, ibu-ibu, bapak-bapak, mitra muslim yang insya Allah selalu dijaga sama Allah, ayo bahagiakan hidup ini, karena dengan kita bahagia, azab ini kan mampu kita atasi. Ujian ini kan mampu kita atasi. Bukan tidak ada ujian dalam hidup manusia, pasti ada ujian dalam hidup manusia. Tapi betapa bahagianya ketika manusia itu diuji, betapa bahagianya ketika manusia dapat musibah, dia bisa mengatasi Mas. Dan di antara cara mengatasi supaya kita bahagia dengan menghadapi ujian itu lolos dan lulus, itu adalah dengan menghidup-hidupkan syariat. Makanya saya sarankan,
hari ini kalau bisa puasa. Kalau sudah aduh lupa Pak Ustadz saya nggak puasa, wah ini baru mendengarkan nih saya sudah nggak niat puasa ini Pak Ustadz, tapi kebetulan belum makan, nah sudahlah puasa saja, nggak apa-apa, puasa saja. Kalau puasa sunnah itu niatnya boleh setelah fajar, nggak ada masalah, niatnya boleh setelah fajar. Tapi kalau Bapak Ibu sudah nyeruput kopi, ojo poso. Gimana caranya supaya mendapatkan berkas syariatnya puasa Asyura? Langsung telepon temennya, telepon Mas Raga. Mas Raga, puasakah hari ini? Oh iya Ibu saya puasa. Saya kirim bukanya ya untuk teman-teman studio. Wah, dapat pahalanya tuh. Dapat pahalanya itu ibu-ibu, bapak, hafizakumullah. Ini teman-teman yang lagi berpuasa. Kalau jenengan nggak berpuasa, berarti kalau kita puasa nggak kirim, ya kirimin juga nggak apa-apa. Kan dapat double-double pahalanya kan. Supaya apa? Kita bahagia hidup. Itu saudaraku ikhwata tidak hafizakumullah. Oke, yang kedua ini yang ingin saya tracingkan di sini, mitra muslim. Apa itu? Banyakin istighfar saudaraku. Perlu diketahui asbabun nuzul ini, kenapa Allah tidak berkenan mengazab mereka yang nantang-nantang. Dalam riwayat mungkin nanti dibaca di artikelnya, Ibnu Abbas berkata, orang-orang musyrik itu ketika bertawaf di Baitullah. Jadi orang musyrik kalau bertawaf itu macam-macam Mas. Ono sing telanjang, itu ada yang tepuk tangan sambil bersiul-siul, muterin Ka'bah itu. Makanya sebagian ulama kan tidak berkenan kalau ada tepuk tangan tuh Mas. Apalagi kalau tepuk tangan itu di masjid, gitu kan. Apalagi kalau tepuk tangan itu menyangkut hal-hal yang bersifat religi, gitu kan. Tapi kalau tepuk tangan untuk memberikan semangat, ya silakan, nggak ada masalah ya. Nah, khawatir tafaul dengan tepuk tangannya orang-orang musyrik itu kan. Orang musyrik, wah tepuk tangan sambil siulan. Tapi ada pula kata Ibnu Abbas di antara orang musyrik itu yang ketika bertawaf pakaian lengkap sambil baca gufronak, gufronak, gufronak begitu ya. Mohon ampunanmu Tuhan, mohon ampunanmu Tuhan begitu. Meskipun bisa jadi yang dimaksud Tuhan di situ Tuhan Allah di antara Tuhan-Tuhan yang lain gitu kan ya. Tapi ternyata diapresiasi sama Allah. Gara-gara itu saudaraku, ikhwatadina fillah, gara-gara itu mitra muslim itu Allah nggak berkenan mengazabnya. Lah iya, coba mitra muslim Mas Raga bayangin, iku orang musyrik beristighfar, ya toh? Terus orang musyrik nantang-nantang Gusti Allah, Allah nggak berkenan mengazab. Apalagi kita muslim, ya toh? Apalagi kita beriman, nggak pernah nantang-nantang Allah, nggak pernah kalau kita beristighfar, kita sebut dengan baik, astagfirullahaladzim, bahkan sampai nyesep di hati itu kan. Insya Allah nggak akan memberikan azab kepada kita. Kalau toh azab tetap azab, sampai maaf ya. Kalau azab itu sampai ada, lahjanya ikut-ikut. Kalau azab itu sampai ada itu saudaraku ikhwatatina fillah, kita yang diberi kekuatan oleh Allah menghadapi azab itu. Ya gitu tuh. Sekarang azab ada nih, azab ada di mana-mana, ada musibah ada nih kita hadapi. Itu kan sudah takdir Allah. Tapi Allah itu berkehendak bisa memberikan kepada setiap orang kemampuan untuk menghadapi azab itu. Seolah Allah memberi azab kepada semuanya, plang gitu kan, memberi ujian kepada semuanya, plang. Tapi Allah pilih ini, siapa yang bisa menghadapi, siapa yang bisa nih. Diberi sama Allah kekuatan. Dan kita berharap seperti itu. Gimana caranya? Ya dua itu tadi. Ayo hidup-hidupkan syariat sunnah Nabi. Ya mulai dari puasa Asyura ini ya. Kalau nggak sempet ya karena sudah lewat atau lagi berhalangan menstruasi bagi perempuan, ya sudah teleponin teman-teman yang lagi puasa, anterin makanan gitu tuh, supaya manfaat terasa iman kata Rasul, orang yang memberi buka orang yang berpuasa maka dia mendapatkan pahala dan tidak mengurangi pahalanya orang yang berpuasa itu. Masya Allah luar biasa. Orang tidak mengurangi sama sekali orang yang berpuasa yang kita kasih sedekah itu. Jadi akan tertransfer itu kepada kita itu puasanya orang yang kita kasih sedekah itu. Masya Allah saudaraku ikhwatadina fillah ya. Terus yang kedua apa? Istighfar. Karena istighfar ini bisa membalikkan keadaan. Nah, nanti akan saya perdalam lagi tentang istighfar kalau masih ada waktu.
selepas ini karena sudah lewat waktunya. Wallahu a'lam bishawab. Bersama kami pagi hari ini dalam kajian Fajar Motivasi Al-Quran, bahagiakan hidupmu dengan syariat dan istighfar. Ya, ini temanya cocok sekali Mitra Muslim karena saat ini adalah masa-masa sulit ya, bisa dikatakan seperti itu. Bahkan semalam Ustadz saya pulang dari Suara Muslim, ini kan saya kemarin masuk sampai malam, kemudian pulang, itu di depan saya itu ada truk tulisannya 17 Agustus tahun ini lomba bertahan hidup. Masya Allah. Yaitu karena PPKM masih terus diperpanjang Ustaz dan ini sampai tanggal 23. Nah, beberapa memang merasakan kesusahan. Nah, insya Allah dengan mendengarkan ini Mitra Muslim, bahagiakan hidupmu dengan syariat dan istighfar ini semoga membuat kita bahagia. Kita sapa penelpon pertama Ustaz ya pagi hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Aan ya di Surabaya. Silakan Bu Aan. Assalamualaikum Ustaz Jun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz Sewu, saya mau tanya, kapan ya dikenalkannya bulan Muharram ini? Maksud saya kan dalam 12 bulan itu yang terbaik ada 4, diantaranya Muharram. Dan saya tadi mendengar bahwa bulan Muharram yang penentunya adalah hari ini, tanggal 10 Muharram, itu semua nabi-nabi mulai zaman dulu mengerjakan amalan ini. Tanggal 10 ini semua nabi puasa. Semua nabi yang sejak zaman dulu. Maksud saya itu apa mulai Nabi Adam ya Ustaz? Mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu sudah mengenal tentang Muharram ini. Itu apa, bagaimana ya asbabul nuzulnya Ustaz? Dan apa itu ada di cerita di Al-Quran tentang apa yang ingin saya tanyakan tadi Ustaz? Matur Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aan yang ada di Surabaya. Monggo Ustaz bisa ditanggapi. Inna iddatas suhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Nanti saya jelaskan setelah telepon berikut ini. Oke, kita sapa dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siapa ini di mana? Ibu Ningsih. Bu Ningsih di Tandes, silakan Bu Ningsih. Ya. Assalamualaikum Ustaz Junaidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Ningsih, monggo. Begini Pak Ustaz, ini kan tadi Pak Ustaz menyampaikan satu ayat yang namanya Allah tidak akan membawa seseorang kecuali dengan kemampuannya, sesuai dengan kemampuannya begitu Ustaz. Termasuk orang-orang yang kena COVID itu bersama seperti suami saya sama anak saya kan sudah diambil gitu ya bersamaan, begitu juga orang-orang yang lainnya kan anak sama orang tua, terus menantu sama mertua gitu kan begitu. Apakah itu tadi kan ayatnya sesuai dengan kemampuannya? Apakah saya ini mampu untuk menerima semua itu? Memang saya, alhamdulillah saya tenang gitu Pak Ustaz. Selama ini saya tambah beriman kepada Allah, tambah mendekatkan diri kepada Allah, termasuk saya juga kan ini penyakit itu selama 17 hari di rumah sakit gitu Pak. Mungkin itu yang dimaksudkan sesuai dengan kemampuannya seseorang, tergantung apa hamba-hambanya begitu Pak. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Ningsih luar biasa sekali ini ya. Sebelum kita tanggapi Bu Aan dan Bu Ningsih, penelpon lagi Ustaz ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Todikun di Krian. Silakan Pak Todikun. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama tak bersuara ini Pak Sodikun. Oh, selalu always. Selalu always. Selalu sudah always takkit itu Pak Sodikun ya. Jadi monggo Pak Sodikun. Selama masih ada orang yang beristighfar, berarti Allah tidak mengajak. Jadi persoalan yang sekarang ini, apakah istighfar kita, ya, selama ini apakah istighfar kita itu kurang sungguh-sungguh atau tidak ikhlas sehingga Allah itu memperpanjang COVID. Kan gitu, karena sekarang ini kan diperpanjang
Yang diperpanjang PPKM, Pak. PPKM-nya ya. Yang diperpanjang PPKM. Nggak jelas nih. Kan perpanjangan itu disebabkan kan begitu. Ya. Jadi tadi kalau masyarakat bilang bertahan untuk hidup, itu ya nggak salah. Kita itu memang begitu ya, kenyataan di lapangan itu gitu. Sehingga orang-orang itu yang harus diperpanjang. Kapan berakhirnya itu? Nah, ini di sini ini sehingga saya itu menyimpulkan apakah istighfar kita itu karena tidak sungguh-sungguh ya atau tidak ikhlas sehingga Allah itu memperpanjang COVID juga melalui orang yang memperpanjang. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Cukup dulu ya. Tanggapi dulu. Oh, Ya. ada lagi satu diterima? Satu lagi Ustaz ya. Iya. Karena ini bisa 10 menit. Coba kita sapa wah terputus sayang sekali. Bisa ditanggapi Ustaz ya, Baik. 3 ini tadi. Yang pertama tadi Bu Aan ya, mudah-mudahan saya masih ingat ya pertanyaan-pertanyaan Ya, 3. catat Pak. Oh alhamdulillah. Yang pertama tentang apakah sudah ada sejak dulu? Iya Bu Aan. Jadi kalau di surat At-Taubah 36, inna iddatas suhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang disucikan. Itu takrir. Itu pengakuan Allah Rabbul Alamin. Diterima dulu, kasihan Mas Raga. Oke, penelpon ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Zubaida ini ya. Alhamdulillah Ustaz Kakak. Lama ini gak jumpa. Silakan Bu Zubaida. Ini kena apa? Selalu mentah dari sakit Ustaz. Alhamdulillah saya ini sudah sehat, sudah sembuh penyakit saya Ustaz Kakak. Alhamdulillah. Betul ayat tadi Ustaz, tidak membebani manusianya. Kalau tidak jangkau ya Mas Raga ya, saya ingat saya sendiri Mas Raga. Mohon minta motivasinya ke Ustadz Junaidi, minta tolong Ustadz, saya minta inspirasinya Ustadz. Ya, sudah Mas Raga ya, sehat Mas Raga. Alhamdulillah sehat Bu Zubaida. Ya, alhamdulillah berkat doa suara muslim semua, terima kasih ya Ustadz ya. Amin. Alhamdulillah saya sehat Ustadz. Ya. Assalamualaikum Ustadz Aga. Assalamualaikum Ustadz Jun. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Zubaida minta motivasi karena beliau sempat sakit lama ini. Masya Allah, Mungkin bisa Masya Allah. dikasih Baik, motivasi, baik. ya. Beliau tadi Kebuaan lagi tadi. iya, cuman beliau tadi nanya Mas Raga terus nanyain sehat, nggak nanyain saya. Saya sehat Bu Zubaida ya, insya Allah mudah-mudahan Allah selalu memberi kesehatan kepada semuanya ya, insya Allah. Baik. Jadi itu sudah ada sejak dulu. Kita stop aja dulu ya, sudah waktunya habis ya. Stop teleponnya ya. Betul, Ya. di stop. Jadi saudara ikhwatiddin fillah itu sejak dulu Bu Aan, bahwa sejak zaman dulu. Jadi 3 bulan yang disucikan 4 bulan yang disucikan oleh Allah, minha arba'atun hurum di surat At-Taubah 36 itu sudah sejak zaman dulu. Kemudian ketika Islam datang ditakrir, diperkuat gitu, di istilahnya itu dilegalkan, diakui itu juga suci itu ya. Sejak dulu sejak zaman Nabi Adam. Bahkan dalam riwayat Imam Ahmad bin Hambali itu disebutkan bahwa Nabi Nuh alaihissalam itu istawat as-safinatu alal judi. Nabi Nuh itu terdampar perahunya, bahteranya itu di perbukitan Al-Judi itu fi hada yaum, itu di hari itu, di hari Asyura itu. Disebutkan fasaumahu nuhun syukranillah. Kemudian Nabi Nuh puasa di hari itu dan bersyukur kepada Allah. Kemudian juga di zaman Nabi Musa juga demikian. Maka ketika Nabi berkata kepada para sahabat-sahabatnya dalam riwayat Ibnu Abbas itu, ini ngapain kok rame ini orang Yahudi ini ya? Kok rame terus berpuasa? Para sahabat qalu hadza yaumun azim. Ini hari agung ya Rasulullah. Yaumun huwa yaumun najjallahu fihi Musa. Itu hari di mana Nabi Musa dimenangkan atas Fir'aun oleh Allah. Sehingga Nabi Musa kemudian fasaumahu Musa, Nabi Musa berpuasa. Mendengar itu Nabi Muhammad berkata, ana awwal Nabi Musa
minhum. Saya lebih berhak untuk mensyukuri kemenangan Musa daripada mereka. Fasamahu, maka Nabi pun ikut berpuasa. Jadi sejak dulu, bahkan dalam sebuah riwayat ada namanya hierarkis puasa atau kronologis puasa. Itu dimulai sejak puasa Asyura. Jadi Nabi Muhammad ketika berada di Mekah itu selalu puasa Asyura. Jadi puasa Asyura itu puasa yang menjadi tradisi lama gitu kan ya. Yang kemudian ditakrir, diakui oleh Islam sebagai bagian daripada syariat Islam. Bahkan sempat beberapa bulan puasa Asyura menduduki posisi puasa wajib di kalangan syariat Islam. Kemudian dianulir dengan turunnya surat Al-Baqarah ayat 183 yang puasa wajib itu adalah yang Ramadan, sedangkan Asyura menjadi sunnah. Jadi sejak dulu itu ya, sejak dulu. Oke. Itu Buaan ya. Buaan cuma tanya itu saja tadi ya. Ya, dan nama Muharram sendiri memang sudah dikenal sejak zaman Nabi dulu. Kalau nama Muharram itu baru dikenal sejak zaman Nabi. Dulu zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu namanya bukan Muharram, namanya Shofar Awal. Jadi dulu itu Shofar Awal, Shofar Akhir, itu ada di kajian kita kemarin kita bahas. Ada Shofar Awal, Shofar Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Shofar Awal sama Nabi diganti menjadi Muharram. Sehingga kalau sudah ada Shofar Awalnya diganti Muharram, maka Shofar Akhir nggak perlu ada kata-kata akhir. Sehingga setelah Muharram menjadi Shofar. Begitu itu. Dan satu-satunya bulan di tradisi jahiliyah yang diganti namanya oleh Nabi itu cuman Shofar menjadi Muharram. Ramadan tetap, Ramadan itu dari tradisi jahiliyah itu anunya, namanya maksud saya. Ramadan tetap, Sya'ban tetap sejak zaman dulu ya Sya'ban itu. Begitu kurang lebih, wallahu a'lam. Baik, ke Bu Ningsih tadi beliau suami dan juga anaknya ini meninggal karena COVID. Nah ini apakah memang beliau ini mampu ya? Seperti karena Allah memberikan ujian kepada orang yang mampu. Iya, buktinya bisa melampaui kan, Bu Ningsih. Ya memang yang namanya awal-awal ya. Saya ada nanti satu saat saya akan bahas. Saya lagi buat artikelnya ini. Sabar tidak harus tidak bersedih. Sabar itu tidak harus tidak bersedih. Artinya orang bersedih bukan berarti orang yang tidak sabar. Kesedihan itu rahmat Allah, bukan petunjuk atau bukan pertanda dia tidak sabar. Rasulullah Muhammad SAW ketika wafatnya Ali bin Abul As istri dari putri Rasulullah itu Zainab binti Rasulullah Muhammad SAW itu nangis meneteskan air mata itu Nabi. Nabi itu ketika ditinggal wafat cucunya Rasulullah kan tidak hanya Sayyidina Hasan dan Husain, ada Umamah binti Abul As, ada Ali binti bin Abil As. Nah ketika ada bin Abil As itu meninggal dunia, Ali bin Abil As meninggal dunia, itu Rasulullah menangis. Bahkan dalam riwayat yang lain ketika Nabiullah Ibrahim putra Nabi Muhammad SAW yang usia 2 tahun itu meninggal, Nabi neteskan air mata. Ketika sahabat-sahabat bertanya, ya Rasulullah mahada, kenapa kau bisa menangis? Pikiran sahabat yang namanya sabar itu gak usah sedih. Dia apa? Nabi ngasih tahu. Ya hanya orang gila saja kalau ada orang yang dicintai malah guyang-guyu cekekeannya toh, senyum-senyum itu crazy itu kalau kata orang kampus ya Mas ya. Itu orang gendeng itu. Ya apa itu masa orang lagi musibah kok malah senyum-senyum. Enggak, sedih yes. Cuman tak boleh berlarut-larut kesedihan. Ketika seorang itu bisa move on gitu ya Bu Ningsih, itu berarti sudah diberi kekuatan oleh Allah Rabbul Alamin. Jadi maksudnya bahwa Allah tidak memberikan musibah melampaui batas kemampuan manusia. Artinya kalau ada musibah yang tinggi banget, manusia yang diberi ketenangan sama Allah. Sehingga masih ingat kajian kita beberapa waktu yang lalu tentang tenang ya kan, tentang konsep ketenangan. Sebesar apapun musibah yang menimpa kita, saudara, ikan akan bisa mengecil ketika kita hadapi dengan sikap yang tenang. Tapi sebaliknya, sekecil apapun musibah yang kita hadapi akan jadi besar kalau kita tidak tenang dalam menghadapinya. Begitu kurang lebih. Begitu Bu Ningsih ya. Oke. Pak Sodikun, apakah istighfar kita itu kurang sungguh-sungguh? Sebenarnya istighfarnya itu banyak.
mungkin sungguh-sungguh Pak Sodikun, tapi dosane ya sungguh-sungguh. Itu yang jadi masalah. Iya kan? Jadi zero begitu loh. Kita jadi zero gitu kan. Kita tidak pernah beramal soleh. Jadi amal soleh kita tuh nol. Amal soleh kita itu nol. Istighfar itu 1, 2 istighfar ya, 3 istighfar. Tapi amal solehnya nggak ada. Kalau amal solehnya nol berarti kan dia maksiat. Maksiat itu nol ya. Karena berarti amal soleh nggak ada. Berapapun istighfar yang kita lakukan dikalikan nol jadi apa? Nol, zero saudara. Ayo kita istighfar, mari istighfar. Dosa mana mas? Istilahnya arek-arek nom zaman biyen, Islami boy, Islam si boy, masih menang film si boy mas? Oh nggak menang ya? Berarti masih terlalu muda jenengan ya saat sekarang ini ya. Islam si boy itu kan. Iya, sambil pegang tasbih, sambil gendaan mas. Itu Islami si boy itu kan ya. Gimana istighfar? Istighfarnya memang mengikis dosa, tapi dosanya setinggi gunung. Dosa mana yang istighfar dosa, dihapus sama dosa lagi. Jadi zero. Makanya kemudian musibah terus menimpa kita, gitu kan. Covid terus berkepanjangan. Ayo banyak-banyakin istighfar, angkat Covid ini dengan kekuatan istighfar dan kekuatan syariat itu. Insya Allah akan terjadi perubahan. Begitu kan ya. Yang berikutnya Mas siapa? Terakhir Bu Zubaidah tadi sebagai penutup juga mungkin Ustaz. Oh, sebagai minta penutup. motivasi. Baik. Ya, motivasi karena beliau sakit cukup lama ini juga. Alhamdulillah sekarang sudah membaik. Alhamdulillah. Ya, sesungguhnya yang namanya musibah itu bisa jadi takfirus sayiat, Bu Zubaidah. Bisa menjadi penyuci dosa-dosa kita. Makanya kalau orang-orang dulu ya, kalau mungkin kita belum makomnya, maksud saya Ustadz nih belum makomnya. Kalau orang dulu itu dapat musibah itu ngomongnya apa? Alhamdulillah, alhamdulillah. Sakit itu alhamdulillah. Kenapa? Sekian dosanya rontok gitu kan. Ada sebuah dosa yang itu tidak bisa rontok kecuali dengan Allah ngasih musibah kepada kita itu saudara. Makanya nanti di akhirat itu ahlul musibah, ada ahlul afiyah. Ahlul musibah itu tinggi banget kedudukannya. Sampai ahlul afiyah itu ngiler mas itu kan. Ya Allah itu siapa itu kata. Itu ahlul musibah. Yaitu ahlul musibah itu maksudnya orang yang selama hidupnya dapat musibah aja terus. Terus sama Allah ditinggikan derajat. Sehingga ahlul afiyah ini berkata, andai aku tahu betapa tinggi derajatnya orang-orang yang mendapat musibah, saya lebih senang dikasih musibah. Sampai segitu tuh. Saudaraku akhwatadina fidzakumullah, kita tidak boleh nantang-nantang untuk mendapatkan musibah supaya kita mendapatkan derajat yang tinggi, karena kita tidak tahu bagaimana posisi makom kita. Tapi percayalah, ketika kita sudah mendapatkan musibah itu, tetaplah beribadah kepada Allah, tetaplah bersabar, tetaplah beristighfar, karena itu yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan musibah, supaya musibah itu bisa-bisa benar-benar lenyap dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.